Saya rasa semua kalian sudah melihat videonya ya guys, bagaimana tuh di Dubai itu gelap, angin kencang ya, barang-barang benar-benar banyak yang berterbangan dan 18 orang tewas. Curah hujannya ini selama 12 jam itu seperti curah hujan selama setahun. Anda bayangkan, makanya Dubai itu sampai banjir ya guys, sampai 18 orang meninggal itu bukannya gampangan lagi ya, tapi udah berat. Dan banyak netizen yang mau mukanya dengan azab terkait dengan Palestina dan juga wasit. Tapi positifnya juga yang positif bahwa ini memang musim hujan. Tapi memang saya belum lama ini belajar juga ya guys di YouTube tentang skenario rekayasa cuaca guys. Kadang saya sampai mikir ini apa rekayasa juga ya. Ada orang-orang yang pintar yang ingin menguasai dunia ini, yaitu guys sampai nanti yang namanya seperti ramal Roy Kiyoshi akan ada seperti virus COVID-19 ya. Karena mereka tujuannya satu, mengurangi penduduk bumi, karena banyaknya penduduk bumi yang menyebabkan akan terjadi namanya perang pangan. Perang tuh bukannya cuma perang secara senjata, tapi perang pangan juga ya, perang virus juga guys. Kayak serem banget ya guys ya. Makanya kadang saya sempat mikir, kok cuaca seperti ini ya, apa benar-benar ada rekayasa. Tapi yang terpenting yaitu banyak doa ya guys. Ini kan udah akhir zaman ya. Kalau dilihat dengan kacamata kita pribadi ya guys, kita tuh kecil banget ya. Sedikit dikasih bencana alam aja kita udah langsung menjerit-jerit ya, paling ngeri banget buat kita. Tapi yang bikin banyak netizen juga yang kagum adalah ketika ada pesawat dari Dubai itu yang masih bisa beroperasi guys. Keren ya, padahal cuaca udah segitu dahsyatnya. Ya juga netizen yang berpendapat ini lagian ngapain sih bikin bangunan tinggi-tinggi. Tapi dibilang juga ini azab sih ngerjain Indonesia. Ya tapi yang penting buat saya ya, kalaupun ada kejadian seperti itu, saya berharap sih tidak ada yang namanya korban jiwa. Bagaimanapun namanya nyawa ya guys, buat saya itu nyawa itu harus dihargai. Tapi mau bilang apa, namanya juga alam. Namanya alam bisa kita kuasain bukan? Kecuali kita gimana menghindar, ya kan guys. Kalau ada angin gitu ya kita menghindar ke tempat yang aman. Cuma mungkin 18 orang ini mungkin udah berusaha menghindar, tapi ya mau udah waktunya kali ya guys. Tapi semoga dikuatkan, semoga Dubai kembali pulih ya, karena anginnya kencang banget guys, gelap gulita. Dan kayaknya hujan bukan cuma di Dubai ya, di Indonesia aja hujan mulu. Sampai saya siap pagi tuh berdoa dulu supaya jangan hujan. Ya itu saja dari saya guys, semoga semua negara tidak ada kejadian seperti ini ya, semoga semua baik-baik aja, juga Indonesia baik-baik aja ya. Dan yang 18 orang yang tewas yang meninggal, bukan tewas nanti salah lagi, itu dikuatkan keluarganya ya. Itu saja dari saya, salam.
Jadi gue lagi ngikutin permasalahan banjir di Dubai ini kan. Dan menurut gue ini salah satu kasus senjata makan tuan sih jatuhnya ya. Karena tadinya si Dubai itu memang pengen menaikkan intensitas hujan, tapi kebablasan. Malah jumlah hujannya ini, curah hujannya ini setara dengan 2 tahun hujan di mereka. Saking mereka mungkin kering kerontang gitu ya. Bayangin nih, kalau di Jakarta hujan 12 jam nonstop, besoknya udah kering, ya kan? Ini 12 jam nonstop nih, sampai mobil-mobil pada tenggelam. Dan ini pun yang gue ambil gambarnya dari bandara. Lo kebayang nggak pesawat segede-gede gaban begini itu kena banjir? Apa kagak rusak itu mesin gitu kan? Nih lihat nih mobil-mobil lo sampai kelelep-lelep nih. Ini mobil yang dipoto ini kagak ada yang mewah, tapi sebenarnya banyak yang gue lihat tuh kayak Porsche gitu, Tesla gitu ya. Mereka meskipun airnya segini banyak masih bisa jalan. Nah, gara-gara apa? Gara-gara nih cloud seeding. Ya, jadi cloud seeding kalau belum yang paham itu adalah mereka itu ngelihat nih ramalan cuaca ya. Oh ini lagi berawan nih, habis itu dikirimlah pesawat kecil, aircraft gitu, ke awan tersebut. Nah, kemudian dilepaskanlah garam ya. Jadi garam itu untuk menambah curah hujan. Ini kebablasan jadinya segini banyaknya nih, sampai pada kelelep-kelelep mobil. Kebayang nggak tuh gimana ya? Udah kata gue mah juga jangan main-main sama Mother Nature gitu, jangan main-main sama alam. Dan ternyata ya untuk proses cloud seeding gitu, untuk merangsang hujan gitu, itu ternyata memakan biaya sampai dengan 20 juta dolar, bayangin. Dan ini ada kucing yang hampir hanyut tapi dia pegangan di gagang pintu, terus akhirnya diselamatin sama orang. Sumpah kasihan banget sih Dubai. Anda sudah pasti tahu kan, kalau di Timur Tengah itu iklimnya kering dan curah hujannya sangat minim. Jadi negara kaya itu akan melakukan segala sesuatu agar negaranya bisa adem. Lalu caranya adalah memanipulasi cuaca dengan cara menggunakan garam kimia khusus yang bisa mengikat air. Dan garam spesial tersebut harus disebar di awan. BMKG Dubai sudah melakukan hal ini 100 kali dalam 1 tahun. Jadi jangan heran ya mengapa padang gurun di Arab itu sudah mulai menghijau. Karena curah hujan mereka sudah berubah. Bukan alami lagi, tapi sudah man-made atau bikinan manusia. Jadi banjir di Dubai kemarin itu, apakah ada kaitannya dengan efek samping dari cloud seeding? Misalnya seperti ini, akibat partikel garam khusus yang disebar selama bertahun-tahun itu, lalu dia berakumulasi di awan dan menyebabkan terbentuknya awan hujan di luar kontrol manusia. BMKG Dubai juga nggak tahu pasti jawabannya ya, namun mungkin saja ini azab dari Yang Maha Kuasa. Karena Dubai sudah mulai tidak harmonis dengan semesta. Begini alasannya, Dubai sebagai kota mewah dan super kaya, ternyata ada sisi kelam yang jarang diketahui orang banyak. Yang pertama, banyaknya perbudakan dan kemiskinan. Kalian tahu nggak siapa yang membangun gedung-gedung pencakar langit di Dubai? Mereka adalah buruh bangunan dari Bangladesh, India, Pakistan. Gajinya itu kecil sekali, sekitar 3-4 juta rupiah. Sedangkan biaya hidup di Dubai itu paling mahal di dunia. Kalau biasa makan 1 piring nasi itu harganya bisa mencapai 150.000 rupiah. Jadi gaji tersebut seakan sangat kecil dan tidak adil. Mereka terpaksa tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota, makan seadanya. Ini kalau bukan perbudakan, lantas apa namanya? Mereka hidup dalam kemiskinan di tengah orang-orang Dubai memamerkan mobil Ferrari dan Lamborghini. Mana adil begitu? Yang kedua, banyaknya pusat hiburan malam dan alkohol. Meskipun Dubai itu mayoritasnya beragama, tapi justru di sana klub malam, alkohol, dan prostitusi itu laris manis. Ini tentu saja adalah kemerosotan moral yang bikin kita geleng-geleng kepala. Yang ketiga, maraknya korupsi dan pencucian uang. Meskipun statusnya sebagai negara maju dan super, tapi tidak luput dari kasus korupsi, dari birokrasi sampai konstruksi, sehingga triliunan dolar uang yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi itu hilang begitu saja. Dubai sering sekali menjadi tempat pencucian uang bagi para koruptor. Mereka umumnya membeli properti di Dubai karena aturan pembeliannya yang mudah. Kesimpulan, jadi sebuah musibah atau bencana alam itu tidak terjadi secara tiba-tiba dan secara kebetulan. Pasti ada alasan logis yang bisa menjelaskannya. Sekali lagi, video ini hanyalah informasi dan pengetahuan. Mungkin penyampaian saya kurang tepat atau salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah ini azab dari Yang Maha Kuasa atau cuma fenomena banjir biasa? Pak, Bapak, rumah banjir, Pak, rumah.
Astagfirullahaladzim. Ya udah cepet amankan TV, kulkas, motor semuanya amankan ya. Cepet. Abi, di depan banjir Bi. Lamborghini, Mercedes kita gimana? Kita kan masih punya 5 di rumah Puncak. Udah biarin aja kali jadi wisata bawah air. Terus? Ya udah, kalau kamu mau keliling komplek tinggal beli jet ski aja lah. 3 atau 4 gitu. Sama kasih tuh teman-teman kamu yang sok kaya itu.